Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Julianti, founder EBSCO. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini Bunda Anti akan menjelaskan tentang desain klinik di EBSCO Baby Spa, tepatnya di Kota Depok, di Grand Depok City. Mau tahu seperti apa? Kita ikutin yuk jalan-jalan kita di klinik EBSCO. Yuk, mari. Sekarang kita ada di depan kliniknya. Coba lihat di atasnya ada apa? Ya, ada neon box EBSCO Baby Spa dengan warna logonya warna pink. Jadi nge-brandingnya tuh langsung terlihat di depan ya, warnanya pink. Nah, itu neon boxnya bertuliskan EBSCO Baby Spa, Professional Baby and Mom Care. Oke, kita masuk ya. Oke, kita masuk. Nah, pas kita masuk kita lihat ada ruang bermain anak-anak. Ya, kita sediakan fasilitas bermain. Kadang ada beberapa orang tua yang membawa adiknya, kakaknya, atau minimal nunggu, ya nggak, nunggu antrian ya. Jadi pasien bisa menunggu sambil bermain dulu di ayunan, di kuda-kuda. Kan seru kan? Iya ya. Ada ruang bermain. Nah, di depan ruang bermain kita sediakan tuh poster-poster untuk apa? Edukasi ya. Di sini ada edukasi katalog produk, katalog layanan ya, dan ada beberapa edukasi kesehatan. Ini kita ganti-ganti nih, biar apa? Biar nanti pasien-pasien kan kalau datang lagi dia ada edukasi apa lagi ya. Atau kita taruhkan juga promo-promo di situ juga bagus ya, nggak di di temboknya ini gitu ya. Nah, selanjutnya di sampingnya kita sediakan ruang tunggu ya. Nah, ruang tunggu ini ruang tunggu yang di luar. Kadang ada beberapa bapaknya yang ikut ya kan, nah, mungkin mau merokok misalnya gitu kan, atau bapaknya mungkin lagi pengen nelpon di luar. Nah, berarti kita siapkan di ruang tunggu yang di luar. Nah, kesediakan juga aqua di sana ya, minum ya nggak gitu ya. Ya minimal kan menunggu kan treatment agak lama gitu ya. Jadi kita siapkan ruang tunggu di bagian luar. Nah, di depannya ini kita sediakan juga nih edukasi lagi, ya nggak? Kita tambahkan edukasi, apa sih keuntungan atau keunggulan di treatment di EBSCO Baby Spa. Nah, kita tambahkan nih ya, keunggulannya, produk-produk EBSCO-nya kita tampilkan di sini minimal. Jadi sambil menunggu, sambil baca-baca apa yang ada di tembok. Jadi kita ganti-ganti juga nih, ya nggak? Biar edukasinya selalu nambah lagi customer, jadi datang ada yang baru lagi. Oke, nah kita sediakan juga tempat sendal ya. Nah, tempat sendalnya ini yang pasti tempat sendal untuk ke dalam ya. Jadi pas sebelum masuk dia udah pakai sendal dulu. Nah, kita taruh nih di sini tempat sandal yang ada tulisan EBSCO-nya ya nggak. Jadi pasien yang masuk memang pakai sendal juga gitu ya kan. Nah, pasien diarahkan untuk pakai sendal. Nah, dari situ mulai kita masuk ke ruang pintu utama atau pintu masuknya. Assalamualaikum. Oke ya. Nah, ini langsung kita berhadapan dengan ruang resepsionis. Nah, yang pasti di depan ruang resepsionis ada logo EBSCO lagi nih, ya nggak gitu kan? Nah, logo EBSCO-nya ini ya salah satu branding lagi gitu ya. Jadi pada saat nanti ada customer yang mau upload foto, misalnya Instastory, oh saya lagi di EBSCO Baby Spa loh, misalnya gitu kan. Nah, sambil dia menunggu terapisnya menjelaskan layanan. Nah, kita sediakan juga di sini ada katalog layanan ya. Kita tambahkan juga di sini kebetulan ada QRIS ya untuk pembayaran ya secara transfer ya nggak. Kita sediakan juga di sini ada contoh-contoh minyak. Jadi kita juga lakukan juga untuk edukasi produk di sini ya. Kita sediakan sampel-sampel produk. Nah, jadi nanti pada saat customer datang di sini pakainya produk apa kita jelaskan. Ini ada produk lavender, ada popok, ada press. Misalnya kita jelaskan. Di sini juga ada lulurnya nih ya. Ada lulur green tea, ada lulur coklat, ada lulur untuk ibu ya. Jadi di sini menjelaskan produk-produk apa yang dipakai nanti pada saat treatment. Gitu ya, ke gambar ya. Di ruang resepsionis itu ada apa? Ada katalognya ya, ada produk-produk yang kita pakai. Yang pasti ada terapisnya yang menerima tamunya ya kan gitu kan. Nah, jadi harus ada yang standby di admin ini gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ada ruang untuk naruh produk-produk EBSCO. Yang pasti udah tahu dong produk EBSCO apa aja. Ya, ada EBSCO Baby Oil, ada roll on ya, ada aromaterapi essential oil ya enggak.
ada lulurnya ya, ada herbal spa-nya. Nah, kita taruh di sini. Jadi sambil pasien nunggu di ruang resepsionis, dia bisa lihat produk-produk gitu ya. Kita tampilkan di sini. Atau mungkin teman-teman punya pakai jual baju-baju bayi misalnya, kita tambahkan nih jual baju-baju bayi juga di sini gitu kan. Atau teman-teman mau taruh souvenir ya nggak gitu kan. Nah, buat door prize ini bisa juga taruh di sini gitu ya. Oke, ini ruang untuk khusus produk EBSCO ya. Nah, lanjut kita ke bagian perizinan. Nah, ini perizinan EBSCO pakainya ada beberapa perizinan. Satu, nanti pakainya NIB, nomor induk berusaha gitu ya. Nah, kedua, STPT, surat tanda daftar penyehat tradisional gitu ya. Nah, jadi ini yang Bunda Anti pakai di klinik adalah STPT, surat tanda penyehat tradisional, ini dari Dinas Kesehatan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang nanti ingin punya klinik, punya usaha bisnis seperti ini, bisa ya, silakan bisa ngikut kayak seperti Bunda Anti pakai STPT dari Dinas Kesehatan. Ini masuknya ke pengobat tradisional gitu, hatra namanya, penyehat tradisional gitu ya. Nah, atau nanti balik lagi ke profesi masing-masing, mau pakai bidan boleh, pakai praktek perawat boleh, silakan gitu ya. Nah, itu nanti masuk ke profesi gitu ya. Tapi ini masuknya ke layanan. Jadi baby spa ini adalah tambah layanan atau pelengkap gitu ya. Jadi pelengkap layanan. Nah, untuk perizinannya sesuai dengan profesi masing-masing gitu ya. Jadi tinggal memilih aja gitu ya, memilih untuk menjadi di STPT, surat tanda daftar penyehat tradisional, berarti umum itu bisa dari SMA, bisa S1, bisa D3, silakan bebas ya. Itu nanti masuknya ke pengobat tradisional gitu ya. Nah, kalaupun memang teman-teman masih home care gitu ya, bisa pakai NIB saja cukup, nomor induk berusaha gitu ya. Ini online ya, jadi sederhana, lebih simpel gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih aja KBLI-nya ya. Nah, bisa masuk ke tenaga kesehatan, bukan dokter gigi, bisa di situ ya. Atau bisa ke aktivitas spa, bisa, atau ke pengobatan tradisional bisa. Jadi tinggal memilih aja nanti mau ngambil layanannya yang mana gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam. Nah, ini ada dua ruangan. Yang pasti satu ruangan newborn care, jadi untuk perawatan bayi baru lahir. Nah, jadi di sini disediakan timbangan bayi ya, disiapkan juga temperatur atau ada pengukur badan gitu ya, di sini siapkan ya. Ini ada matrasnya juga, dan di sini ada beberapa peralatan disediakan peralatannya ya, kayak bedong ya, nggak kita handuk, waslap kita taruh di sini peralatannya gitu ya. Nah, ini untuk yang newborn ya, yang memang masih kecil atau nanti buat ganti popok, ini kita disiapkan di sini gitu ya. Nah, ini ruang untuk pijat bayi dan pijat anak juga bisa di sini gitu ya. Jadi kita ada beberapa ruangan juga nih ya. Jadi kita tambahkan juga dengan mainan-mainan di sini biar lebih suasananya lebih hidup ya. Jadi anak-anak seneng gitu ya, rame gitu ya. Nah, ini ruangan untuk pijat bayinya gitu ya. Yang pasti saran Bunda Anti ada penyekat ya, maksudnya penyekat di sini kan kadang ada privasi pasien yang mungkin lebih memilih sendiri atau dengan keluarganya gitu. Dan kita juga menghindari ada beberapa pasien yang treatment batuk pilek misalnya, atau treatment yang bayi sehat. Nah, itu kan juga pengaruh juga, kalau terlalu dekat nanti ya kembali lagi ke kenyamanan customernya gitu ya. Nah, jadi saran Bunda Anti sebaiknya ada penyekat dari satu pasien ke pasien berikutnya, dan selalu pakai yang baru ya untuk alasnya gitu ya. Nah, ini nanti siapkan di sini peralatannya kayak minyak, kain alas bedongnya ya, nggak peralatan untuk kita pijatnya. Yang pasti pakai EBSCO produk ya. Oke ya. Lanjut, ini ada ruangan baby spa. Nah, ini Bu Nanti pakai kolam baby spa yang fiber gitu ya. Jadi disediakan dua air, ada air hangat dan air dingin gitu ya. Nah, ruangannya ini ada dua, sengaja kadang kalau ada pasien berbarengan jadi nggak nunggu lama gitu ya. Jadi Bu Nanti selalu sampaikan ke pasien-pasien, kalaupun ada reservasi untuk baby spa sebaiknya 1 jam sebelumnya, karena nyiapin airnya agak lumayan banyak gitu, jadi nggak dadakan gitu ya. Jadi sebaiknya reservasi dulu ya Bu untuk baby spa-nya ya. Nah, kolamnya ini sekitar 90 cm gitu ya tingginya gitu ya, lebarnya 80 gitu ya. Jadi menyesuaikan ruangan aja, ini bisa distandarkan gitu ya. Yang pasti ini pakainya
kaca ininya ya. Nah terus ininya fiber gitu ya si kolamnya ini. Oke, nah dari ruang baby spa ini ya kita lanjut ke ruang maternity. Nah di ruang maternity ini Bunda Anti siapkan 2 tempat tidur untuk ibu ya. Jadi ini juga disiapkan ruang tempat tidurnya gitu, nyaman ya. Suasananya juga suasana bikin ngantuk. Jadi diharapkan pasien kalau pijat hamil, pijat nifas ya nggak relax gitu ya. Nah ini ada 2 tempat tidur gitu ya. Nah disiapin juga nih tempat buat apa namanya lampu ya. Jadi kalau pasien pengen relax kan jadi dimatikan lampunya, dan ditambah ini tidak boleh nyalain handphone, penting loh. Iya kan ibunya diharapkan datang ke klinik kita bisa relax ya. Nah jadi handphonenya sebaiknya disimpan dulu gitu ya. Nah dari sini ya sebelum pasien dilakukan treatment kita ada foot spa gitu ya. Jadi direndam dulu kakinya gitu ya, direndam kakinya pakai air garam gitu kan. Nah setelah di foot spa ibunya ganti baju, kita harus siapkan baju gitu ya, kimono ya. Dari situ langsung ibunya lakukan treatment gitu. Ini untuk di ruang maternity ya. Yang pasti tambahin wangi-wangi ya. Jadi ada sediakan ruang apa aromaterapi. Nah pasti pakai essential oil aromaterapi. Kalau nanti pakainya lavender gitu ya. Nah dari sini ya kita harapkan pasien jadi klinik ini bisa buat tempat relaksasi ya pada saat dia mungkin kan kayak misalnya lagi hamil, bete ya nggak gitu kan, lagi sedih, lagi butuh semangat ya, setelah dipijat langsung spiritnya langsung semangat lagi. Jadi akhirnya pasiennya mau repeat order lagi ya nggak gitu. Jadi carilah keunikan-keunikan dalam bisnis kita ya, sampai banyak customer yang membicarakan bisnis kita. Kenapa? Karena kita punya keunikan atau punya keunggulan. Karena pada saat kita memiliki keunggulan-keunggulan itu membuat bisnis kita semakin lebih besar lagi, lebih berkembang lagi. Karena di dalam berbisnis memang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mempromosikan gitu. Jadi bikin promosi-promosi di depan, bikin promo ya nggak gitu kan, pakai spanduk silakan gitu kan, bikin iklan-iklan apa silakan ya. Kalau memang ada endorsement atau ada influencer yang bisa membantu dalam mengembangkan klinik kita, silakan aja gitu ya. Jadi waktu awal Bunda Anti membuka klinik baby spa ini, Bunda Anti melibatkan waktu itu diresmikan oleh Wakil Wali Kota Depok. Nah ibu Wakil Wali Kota Depok itu juga mempengaruhi juga gitu. Jadi banyak wartawan datang, influencer datang, itu membantu juga untuk marketing di awal gitu ya. Yang pasti terus mengembangkan diri, jalin relasi ya, ikut komunitas-komunitas dan terus belajar. Karena pada saat kita mau belajar, disitulah kita ingin berkembang dan berkembang. Semangat ya, ayo para entrepreneur, pasti teman-teman pasti bisa ya. Bunda Anti doakan setelah pelatihan teman-teman langsung action dan bisnisnya bisa berkembang dan bisa membuka lapangan kerja buat orang-orang di sekitar kita. Berubah sekarang atau tidak sama sekali. Oke, bersama Bunda Anti tutup ya untuk hari ini untuk desain interior ya. Semoga bisa menginspirasi gitu ya untuk teman-teman yang ingin berkembang nanti bisnisnya, dan Bunda Anti tunggu saran dan kritiknya untuk mengembangkan Expo kliniknya sehingga kita semakin bisa menjadi terdepan di kota kita ya. Kebetulan visinya adalah menjadi baby spa terdepan di dalam perawatan ibu dan bayi di kota Depok. Oke, sekian bersama Bunda Anti, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes we can. Yes. Dah.